Ini, kepada Bapak dan Ibu peserta tadarus, insya Allah kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat dan kami cintai guru kami Dr. Rahmat Hidayat Lubis, yang kami hormatin para tutor dari Markas Tadarus Indonesia dan semua jamaah peserta Majelis Ahad Tadarus, Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Yang pertama, segala puji bagi Allah, alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Tentunya ini kenikmatan bagi kita ketika kita di sini berkumpul dalam satu niatan baik, yaitu kita belajar mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ayat-ayat ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ayat-ayat ini akan menjadi petunjuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari, memberikan penerangan kepada kita. Salawat wassalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim. guru kita, pembimbing kita, yang telah mengajarkan kita sunnah-sunnahnya hingga kita bisa berjalan selalu dalam jalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, peserta tadarus 5T yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini kesempatan kita, kesempatan yang bahagia sekali. Setelah lama tidak berjumpa, terakhir kita berjumpa kurang lebih ya sepekan sebelum Ramadan, insya Allah ya, hari Ahad terakhir sebelum Ramadan. Dan kita dipertemukan lagi dalam kondisi sehat walafiat, alhamdulillah. Tentunya di sini ada dari peserta-peserta yang sudah mengikuti kegiatan tadarus ini yang sudah bertahun-tahun, alhamdulillah. Dan tentunya juga ada peserta-peserta baru dari Majelis Tadarus Ahad ini. Ahlan wa sahlan rahibukum untuk peserta baru pada malam hari ini ya. Tentunya ini adalah malam pertama kita, perdana kita setelah kita libur setelah Ramadan ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk kepada agenda-agenda selanjutnya gitu ya. Maka insya Allah kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaannya dalam majelis tadarus ini. Kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, peserta Majelis Tadarus Al-Quran Ahad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 15 dan 16, insyaallah. Qad jaa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidzni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab, ya. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam, yang memberi petunjuk, ya, yang dengannya Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang ridha, ya, yang ridha atas semua apa yang Allah perintahkan, Allah berikan, subulas salam, menuju kepada jalan yang benar. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah. Yahdihim ila sirat wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dan Allah akan membimbingnya kepada jalan yang benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz jamak, wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, ya. Dan mengeluarkan, ya, kita dari kegelapan-kegelapan, kegelapan apapun, ya, kegelapan kehidupan dari segi ekonomi, dari keluarga, dari permasalahan-permasalahan hidup, ya. Maka dengan kita berpegang kepada Al-Quran, maka insya Allah, ya, maka kegelapan-kegelapan itu akan hilang dan kita akan menuju pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju ke jalannya. Maka di sini bagaimana kita bisa keluar dari kegelapan-kegelapan itu ketika kita tidak memahami makna-makna Al-Quran.
ketika kita tidak bisa memahami apa maksud ya dari ayat-ayat Allah. Apa yang Allah inginkan dari kita, dari ayat-ayat yang Allah turunkan ini, untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tentunya inilah pada momen ini, momen kita berada di ruangan ini, kita berharap ya, dengan kita mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran ini, kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Allah dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga betul-betul ini menjadikan Al-Quran ini menjadi petunjuk kita dan mengeluarkan kita dari kegelapan-kegelapan hidup ini. Maka di sini Majelis Tadarus Al-Quran di Ahad malam ini, insya Allah kita di sini sama-sama belajar bagaimana kita mentadarusi. Maka di sini kami dari Markas Tadarus Indonesia, saya selaku pembawa acara, eh, ingin menginformasikan kepada peserta, terutama peserta baru, tentunya peserta yang lama, insya Allah sudah mengetahui bagaimana kita belajar ya di ruangan ini. Maka untuk peserta-peserta baru tentunya kita ingin mengetahui gitu ya maksud dari tadarus Al-Quran. Sekali lagi, kata tadarus Al-Quran gitu ya, yang kita fahami adalah kita mengaji, mengaji dan mengaji dan mengaji. Ngaji, terutama kata tadarus ini digunakan ketika kita di bulan suci Ramadan. Maka ini adalah penyempitan makna. Kita kembalikan kepada makna asalnya bahwa tadarus adalah mengkaji, ya. Bagaimana kita mengkaji Al-Quran secara interaktif, gitu kan ya. Dari kata tadarus, saling belajar, artinya interaktif. Maka salah satu syarat dari kegiatan kita pada malam hari ini adalah kita berinteraktif, ya. Di sini dibutuhkan tafa'ul, ya, dibutuhkan keaktifan dari para peserta tadarus ini gitu ya. Ketika nanti ustadznya ya atau tutor-tutornya bertanya, maka dibutuhkan. Nah, insya Allah nanti kita akan jelaskan bagaimana berjalannya teknis kegiatan kita pada malam hari ini dan malam-malam selanjutnya, terutama untuk peserta Majelis Tadarus Al-Quran Ahad malam ini. Maka di sini kita mengkaji Al-Quran. Harapannya kita apa? Kita mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Allah ini dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Maka kita berharap sekali lagi, yuk Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Kita mulai. Dibutuhkan kesabaran kita untuk belajar dan dibutuhkan kesabaran untuk menerapkan apa-apa yang sudah kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Maka bagaimana gitu ya kita belajar? Kita belajar bertadarus ya. Tadarus ini adalah bagaimana kita mengambil, mempelajari, memetik ya pelajaran dari ayat-ayat Allah dan kita terapkan dengan metode 5T. Apa metode 5T itu? Adalah yang pertama tamhid, kita diberi pendahuluan, yang kedua tilawah, kita nanti di sini akan ngaji. Teknisnya bisa bermacam-macam, bisa jadi satu orang, bisa jadi bersama-sama, tergantung kondisinya. Yang ketiga adalah tafsir. Nanti insya Allah dari ayat-ayat surat yang kita pelajari ini akan ada penjelasan tafsirnya. Selanjutnya 2 poin yang penting adalah bagaimana kita bertadabbur, mengambil, memetik pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Allah ini. Yang terakhir adalah tazkiyah, bagaimana kita mengamalkan, ya, mengamalkan apa-apa yang sudah kita petik, ya, kita ambil pelajaran hikmah-hikmah dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Pengamalannya itu bisa dalam bentuk keimanan atau amalan. Keimanan artinya bisa menumbuhkan keimanan kita lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengamalkan secara amaliyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah cara kita belajar pada malam hari ini, pendekatan tadabbur dengan tadarus Al-Quran 5T. Maka dalam pertemuan kita yang perdana ini tentunya sudah dimulai kemarin di hari Jumat dan pertemuan-pertemuan selanjutnya akan sama dalam pelaksanaannya. Jadi nanti insya Allah eh, semua peserta yang sudah mendaftarkan maka akan tergabung dalam grup WhatsApp. Ya, dari grup WhatsApp ini setiap hari Jumat akan dikirimkan soal-soal. Nah, soal-soal ini silahkan dikerjakan sesuai dengan yang diminta. Ya, seperti biasa nanti menebalkan ayat, gitu ya. Harapannya ketika menebalkan ayat kita bisa memahami bahwa oh ini ayat yang akan kita pelajari pada hari ini, gitu ya. Dari menebalkan ayat kita bisa memahami perkatanya, selanjutnya
kita nanti akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini sebagai bentuk apa tamhid, sebagai bentuk persiapan agar peserta Majelis Tadarus Al-Quran Ahad malam ini bisa memahami terlebih dahulu apa yang akan dibahas, sehingga harapannya lebih memantapkan kita ketika ustadz kita, guru kita menjelaskan tafsirnya. Dan kedua, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang terbesit di hati, di pikiran kita ketika kita mempelajarinya, maka nanti mungkin bisa dijadikan diskusi ketika ada forum tutor, gitu kan ya. Nah, sehari Jumat kita share materi soal-soal gitu ya. Selanjutnya kita akan bertemu di ruang Zoom meeting seperti pada malam hari ini. Nanti kita akan berkumpul pertama kali ini adalah di ruang utama dengan guru kita akan menjelaskan tafsir dari ayat yang akan kita baca akan kita pelajari pada malam hari ini. Selanjutnya nanti 20 menit terakhir sebelum kegiatan majelis kita akan masuk pada breakout room. Nanti silakan, nanti sudah diatur oleh admin. Nanti tinggal klik untuk masuk ke breakout room. Nanti di breakout room itu sudah dibagi kelompok-kelompok dengan tutornya, tutor dari tim Markas Tadarus Indonesia yang akan berdiskusi interaktif. Bagaimana kita memetik pelajaran dari ayat yang tadi sudah kita pahami tafsirnya, dan kita bertazkiyah ya, bertazkiyah dari ayat yang sudah kita pelajari tadi. Mungkin ini teknis gambaran kegiatan kita pada malam hari. Harapannya tentunya sebagai reminder, mengingat sebagai bentuk pengingat untuk para peserta yang sudah lama bersama kami Markas Tadarus Indonesia tentunya, dan terutama untuk peserta baru yang mungkin bertanya-tanya bagaimana pelaksanaan tadarus kita pada malam hari ini. Baik, tidak panjang kata lagi insya Allah, gitu ya. Pada malam hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran kita bersama guru kita. Tapi sebelumnya, seperti biasa, ini adalah karakter kita, ciri khas kita dalam bertadarus dibutuhkan interaktif. Maka kami memohon kepada peserta, gitu ya, siapkan jari-jarinya untuk mengetik, gitu ya, untuk menjawab silakan, gitu ya. Kegiatan kita untuk menjawab dengan menggunakan chat yang ada di ruang Zoom meeting ini, gitu ya. Maka sebelum kita belajar ya dengan sesi utama bersama guru kita, ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaannya lewat chatting, gitu ya. Yang pertama pertanyaannya, apa surat yang akan kita pelajari pada malam hari ini? Silahkan. Apa surat yang akan kita pelajari pada malam hari ini? Silakan. Surat At-Takatsur. Masya Allah, Masya Allah. Surat At-Takatsur, At-Takatsur. Nah, oke. Pertanyaan kedua, penamaan At-Takatsur ini terdapat di salah satu ayat di surat At-Takatsur itu. Pada ayat berapa kata At-Takatsur itu? Pada ayat yang pertama, Masya Allah, Alhaakumut Takatsur. Tepat sekali, Masya Allah. Allah yabarik fikum. Baik, selanjutnya, apa arti dari At-Takatsur? Apa arti dari At-Takatsur? Silahkan. Arti dari At-Takatsur. Berbanyak-banyak, bermegah-megah. Masya Allah. Ya, berbanyak-banyakan. Ya, hampir sama semuanya. Masya Allah. Allah yabarik fik. Berbangga-bangga. Oke. Baik, selanjutnya. Berapa jumlah ayat surat At-Takatsur? Berapa jumlah ayat At-Takatsur? Ada 8. Oh, Masya Allah. Sudah berarti Alhamdulillah. Jadi sudah siap semua sepertinya peserta pada malam hari ini. Allah ibarik fikum. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Baik. Apa tema utama dari surat At-Takatsur ini? Tema utama dari surat At-Takatsur berbicara tentang apa sih? Sebelum kita masuk ke pemetaan ayat, kira-kira apa tema utama dari surat At-Takatsur? Silahkan. Tidak boleh larangan bermegah-megahan. Masya Allah, Masya Allah. Manusia senang bermegah-megahan tentang celaan, taib, menumpuk harta, nanti kelalaian, taib, Masya Allah. Jadi temanya seperti yang disampaikan jamaah semuanya, Masya Allah.
satu kata bahwa tema utama adalah mewaspadai kelalaian terhadap negeri akhirat. Jawabannya, Masya Allah. Saya ambil conclusionnya seperti itu. Bagaimana kita mewaspadai akan kelalaian kita terhadap negeri akhirat. Baik. Dalam surat At-Takatsur ini, ya, insya Allah kita kan tentunya di hari Jumat kemarin sudah menerima soal-soal ya. Ah, ada pemetaan ya, pemetaan dari surat At-Takatsur dalam beberapa tema, gitu kan ya. Nanti saya minta tolong sebutkan ayatnya saja. Saya akan bacakan temanya, tema dari pemetaan pada malam hari ini surat At-Takatsur. Yang pertama adalah Anda akan dilalaikan dengan berbanyak-banyakan harta sampai meninggal memasuki kuburan. Ayat berapa? Ayat satu dan 2, Masya Allah, Masya Allah. Ayat satu dan 2. Sampai masuk ke kuburan. Ya, di situ ada kata-kata maqabir, berarti ayat satu dan 2. Masya Allah. Baik, jazakallah khair. Selanjutnya, jazakumullah khair. Yang kedua, pemetaan yang kedua, ancaman bagi Anda yang dilalaikan dengan berbanyak-banyakan harta. Ada ancamannya loh ini. Ada ancamannya. Silakan ancamannya ayat 3 dan 4, Masya Allah. Oke. Dua ayat, dua soal lagi, ya. Dan Anda pasti akan melihat neraka jahim, bahkan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ayat berapa? Ayat ke-6 dan 7. Masya Allah. Jadi pemetaannya sudah ada 3, ayat 1, 2. Selanjutnya ayat 3 sampai 5, ayat 6 dan 7. Terakhir, dan Anda pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas harta dan kenikmatan yang Allah berikan. Ayat ke-8. Masya Allah. Allah ibarik fikum. Baik. Jadi, sudah Alhamdulillah para peserta semua sudah memahami pemetaan ayat surat At-Takatsur ini. Ada 4 tema ya. Ada 4 tema dalam surat At-Takatsur. Insya Allah kita akan bahas disesuaikan dengan jadwal yang sudah kami share di dalam grup. Insya Allah. Baik. Mungkin tamhidnya sudah selesai ya. Insya Allah kita akan masuk kepada materi utama yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Rahmat Hidayat Lubis. Untuk waktunya kami persilakan pada guru kami. Tafadhol, Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Syukran Ustaz Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اللهم اغفر لنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم علمنا القرآن وأسعدنا به. Para asatidz, para tutor yang dirahmati Allah, kemudian tim Al-Hijaz dan Tadarus yang dirahmati Allah, kemudian juga seluruh peserta Tadarus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita semua bersyukur Allah izinkan kita kembali bertadarus malam hari ini. Yang kedua kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kita semua berdoa semoga Allah mengajarkan kita Al-Quran, mengajarkan kita pemahaman Al-Quran, mengajarkan kita untuk memahamkan orang lain Al-Quran, dan semoga Allah membahagiakan hidup kita di dunia dan akhirat dengan Al-Quran. Allahumma amin. Baik, kita lanjut. Di sudah ditamhid atau sudah diberikan pendahuluan oleh Al-Ustadz Al-Karim Ustadz Amin. Maka kita masuk kepada tilawah, membaca surat. Kita minta ke Ustadz Faiz untuk membaca surat Al-Hakumut Takatsur dari ayat 1 sampai terakhir. Nah, silakan Ustaz. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Syukran, Ustaz. Nah, insyaallah. Baik, sekarang sama-sama kita membahas ayat 1. Membahas ayat 1. Ikuti Ana ya dari rumah masing-masing. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Baik, selesai ayat 1. Kita akan jelaskan makna atau tafsirnya. Baik, silakan dijawab melalui chat. Apa arti alha? Alha. Tafadhal. Apa arti alha? Melalaikan. Nah, ada yang nulis melalaikan, ada yang nulis telah melalaikan. Mana lebih tepat? Telah melalaikan atau melalaikan? Telah. Baik, jawaban yang tepat adalah telah melalaikan. Kum, apa arti kum? Kum itu kalian. Kalian tuh siapa? Kalian tuh siapa kalian? Kalian tuh kita ya. Ana wa ant. Nahnu, manusia. Kita semua. Jadi Allah sedang berkata kepada kalian, kepada antum, kepada ana. Manusia. Alhaakum, hei kalian manusia. At-takatsur. Tadi Ustadz Amin sudah sampaikan arti at-takatsur. At-takatsur itu dari kata kathir. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Kathir. Apa kathir? Banyak. Kathir itu artinya banyak. Kathir asal atau asalnya adalah banyak. Maunya banyak, banyak, banyak. Akibat banyak, baru nanti ada sifat mau bermegah-megahan. Mau ditampakkan, disombongkan, dibanggakan. Paham nggak? Ulangi dulu ya. Ulangi, ulangi. Jadi kata kathar, takathur itu artinya apa? Arti lafaznya, arti perkamusannya. Banyak. Jadi berbanyak, maunya banyak. Siapa yang mau banyak-banyak di sini? Nah, siapa yang mau punya mobil banyak? Semuanya. Siapa yang mau punya motor banyak? Semuanya. Siapa yang mau punya rumah banyak? Nanti dibikin satu buat rumah tahfidz. Kalau punya rumah 10, satu buat tahfidz kurang, kurang. Kalau punya rumah 10, 5 buat tahfidz. Siapa yang mau punya deposito banyak? Semuanya. Subhanallah. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim. Semoga Allah ampuni kita. Baik. Takatsur artinya banyak. Nah, akibat dari banyaknya mobil, banyaknya motor, banyaknya deposito, banyaknya uang, banyaknya dolar, banyaknya rupiah dan emas dan lain sebagainya. Apa yang terjadi?
terjadi adalah membanggakan. Apalagi bermegah-megahan. Ya, jadi bermegah-megahan, berbangga, bertakabur itu adalah hasil dari berbanyak-banyakan. Baik, syukran. Maka selesai tafsirnya alhaakumut takatsur. Alhaakum telah melalaikan kalian sifat berbanyak-banyakan atau ingin banyak. Subhanallah. Baik, sebelum kita tadabburi, ana mau kaitkan ayat ini dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadisnya sudah kita jawab di dalam soal. Insyaallah kita masih ingat soalnya ya. Masih ingat enggak? Baik. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yaqulu ibnu Adam mali mali, yang artinya anak Adam. Siapa anak Adam itu? Di sini anak Adam semua atau bukan nih? Ini anak Adam atau ada selain anak Adam? Kita jangan sampai, mungkin ada selain anak Adam jin ikut ngaji sama kita, tapi kita ini anak Adam sebagai perwakilan. Allah mengatakan anak Adam, Nabi mengatakan anak Adam itu perwakilan. Kita mewakili jin, karena jin itu di bawah kita. Jin muslim pun ikut kita. Dia tidak ada rasulnya. Rasulnya itu manusia. Baik. Yaqulu ibnu Adam. Anak Adam itu berkata. Ini sudah dilihat ya di dalam soal. Ana coba share soalnya. Anak Adam itu berkata. Nih anak Adam. Nauzubillah ya. Semoga kita tidak termasuk seperti ini. Apa yang dikatakan anak Adam? Mali, mali. Hartaku ini. Aku punya ini. Aku punya itu. Hartaku begini, hartaku begitu. Dulu aku punya bisnis ini, sekarang aku punya bisnis ini. Dulu aku punya rumah ini, sekarang aku punya rumah ini, dan seterusnya. Mali, mali. Suka membanggakan hartanya. Baik, suka membanggakan hartanya. Berarti sifat manusia, yang pertama, sifat manusia terhadap harta itu apa? Dari hadis itu. Suka apa? Manusia itu suka apa terhadap harta? Mali, mali. Ini harta saya, ini. Ah, suka pamer. Baik, suka pamer. Syukran. Manusia itu suka pamer harta. Itu sifat manusia terhadap harta, suka pamer. Menyebut-nyebut. Baik, sekarang kita lihat hadis yang kedua. Kata Nabi, anak Adam itu, sifat yang pertama suka pamerin hartanya. Sifat yang kedua, nih dalam hadis. Lau anna libni Adam. Seandainya anak Adam itu punya wadiyain min mal, punya 2 lembah harta, lembah besar sekali, lubang isinya emas, lembah ya, lubang besar di kaki gunung, punya harta yakni emas, maka dia akan bercita-cita ingin memiliki lembah yang ketiga. Dia punya 2 lembah masih kurang, sudah punya satu ingin 2, ingin 1 mobil pengen 2, 2 mobil pengen 3, 1 rumah pengen 2, 2 rumah pengen 3, 1 hotel pengen 2 hotel, 1 perusahaan pengen 2 perusahaan, 2 perusahaan pengen 3 perusahaan. Terus-terusan punya 1 sekolah pengen punya cabang 2, pengen cuma cabang 3, cabang 4, punya punya apa lagi? Punya perusahaan satu, ingin buka perusahaan baru, ingin buka perusahaan baru, ingin buka perusahaan baru. Ya Nas, ya, terus ya. Punya tabungan 10.000, ingin jadi 20.000, ingin 30.000, ingin terus, pengen punya 100 juta, pengen 200 juta, 200 juta, pengen 300 juta. Terus, hatta tamut ya Syekh. Terus begitu aja terus. Manusia, nauzubillah. Ini Rasul sedang mengajari kita. Oh, kita itu seperti itu. Jangan ada yang tersinggung di sini. Ini normal manusia seperti ini, tidak pernah puas.
Kita lagi mau belajar tentang jeleknya diri kita, jeleknya diri manusia, wahai manusia, jeleknya ana, jeleknya antum dalam masalah harta. Dengan belajar begini kita mau antisipasi nih, jangan sampai di benak kita tuh mikirnya seperti itu terus. Seandainya saya punya 200 juta, aduh, seandainya punya 400 juta, aduh, seandainya punya 600 juta, seandainya punya 800 juta, seandainya punya 1,6 M. Terus ila mata ya Syekh, sampai kapan? Kata Nabi SAW, dia tidak akan puas dengan hartanya sampai mulutnya dipenuhi tanah. Mulutnya dipenuhi tanah. Apa itu mulut dipenuhi tanah? Apa? Sampai kapan baru dia tidak pernah minta-minta lagi, pengen-pengen lagi. Sampai mati, masuk kubur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, salli alaihi arba'a takbirat. Salatlah 4 takbir. 4 takbir bukan 4 rakaat. 4 takbir bukan 4 rakaat. 4 takbir baru dah dia diem tuh, nggak bisa bergerak lagi, nggak mau minta-minta lagi, nggak mau berharap-harap lagi, nggak mau punya lagi, udah mati. Yang ada dia pengen semua hartanya diinfakkan sebelum dia wafat. Pas sakaratul maut dia berharap saya bisa infakkan, tapi mustahil, udah lewat, udah mati, udah nggak ada lagi. Baik, jadi sifat manusia terhadap harta ya itu minimal 2, minimal. Masih banyak tapi di kita sekarang minimal 2. Satu, mali-mali, suka menyebutnya but. Yang kedua, rakus, tidak ada puasnya. Apa sifatnya? Satu, alhamdulillah, semoga Allah jaga kita semua dari sifat itu. Satu, sifat manusia terhadap harta. Dua dah, suka nyebut-nyebut hartanya dan tidak pernah puas terhadap hartanya. Ingin nambah terus. Baik, itu sifat manusia kepada harta. Baik, selanjutnya, selanjutnya kita lihat sebenarnya harta itu yang yang sesungguhnya harta kita tuh yang mana sih? Kita lihat ya. Kita lihat di sini, di hadis ini. Jadi sebenarnya banyak hadis mengenai harta, tapi kita ambil yang ada aja dulu ya. Nah gini, lihat. Kalau lihat hadis ini, hadis yang tadi, anak Adam itu suka menyebut-nyebut, membanggakan hartanya, mengatakan hartaku ini, hartaku itu. Padahal kata Nabi, wahallaka yabna Adam. Padahal, wahai anak Adam, hartamu itu cuman 3. Harta kamu tuh cuman 3. Hanya 3. Ya, hanya 3. Yang pertama yang dipakai, yang dimakan, yang kedua yang dipakai, yang ketiga yang disedekahkan. Jadi harta manusia itu hanya 3. Hanya 3 ya. Masih ingat ya? Yang dipakai, maaf, yang dimakan dulu. Tadi udah makan, sore makan pakai apa? Nasi, sayur, tempe, tahu, ayam, ikan. Itulah rizki Bapak Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus yang dipakai, pakai apa? Pakai kerudung, pakai peci, pakai baju, pakai motor, pakai mobil, pakai rumah, pakai handphone, pakai pulpen. Ya itulah harta ibu bapak sekalian. Harta kita itu. Yang ketiga adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Baik, sekarang Anda tanya ya. Dari 3 jenis harta itu, Anda tanya. Baik, mana harta yang kita nikmati dan habis? Dari 3 itu, mana yang kita nikmati dan habis? Silakan. 1 dan 2. Alhamdulillah. Makan dan pakai itu habis. Setelah itu habis. Baik. Jadi silakan makan yang halal, yang sehat. Silakan pakai pakaian yang baik, yang bagus. Tapi jangan buat aneh-aneh. Yang bagus itu maksudnya yang normal aja. Silakan, itu rezeki antum. Silakan yang baik lah ya. Jangan nyiksa diri. Gak boleh dalam Islam itu bercompang-camping. Saya mau biar dianggap tidak sombong, saya compang-camping. Nggak boleh. Saya biar dianggap tawadu, saya beli yang butut-butut. Nggak, bukan. Nggak begitu. Islam tuh nggak begitu. Silakan makan yang sehat, silakan pakaian yang normal, yang baik-baik. Itu rezeki antum. Nah, itu yang dinikmati. Adapun yang disimpan itu belum dianggap harta kita menurut Islam.
itu belum dianggap kenikmatan buat kita karena belum kepake. Yang ada di bank, yang ada di dompet, itu belum dianggap bisa kita nikmati, belum. Memang milik kita, tapi belum menjadi sesungguhnya kenikmatan buat kita, belum, sebab belum dipakai. Paham? Nah, jadi harta itu ada yang kita nikmati, kita pakai, kita makan, ada yang belum kita nikmati. Nah, yang belum kita nikmati ini yang disimpan nih kemana nanti arahnya nih? Ini jadinya akan kemana nih harta nih? Kira-kira. Tahu-tahu kita mati misalnya. Kemana harta ini larinya? Mana? Waris. Maka itu harta ahli waris. Harta ahli waris. Makanya kata Nabi, harta yang disimpan itu harta ahli warismu. Dalam hadis lain. Harta kamu tuh yang kamu pakai, yang kamu makan. Yang disimpan harta ahli warismu. Ya gitu, itu harta mereka. Ya syukur-syukur ahli warisnya mendapat harta, sedekahin buat bapak ibunya. Yang jadi musibah, anak-anaknya dapat waris, berantem, main bunuh-bunuh, berantem, astagfirullah, bertengkar, dan tidak sedikit pun sedekah buat orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Musibah, musibah. Jadi hati-hati dengan peninggalan waris, hati-hati. Baik, jadi ada yang dinikmati, ada yang ditinggalkan menjadi waris. Semoga harta waris yang kita tinggalkan menjadi keberkahan buat anak keturunan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada harta yang benar-benar menjadi milik kita selamanya. Nah, ini yang konsepnya agak sedikit berbeda dengan konsep konvensional, konsep duniawi. Yang harta yang mana yang akan menjadi milik kita sesungguhnya, kekal, dialah yang akan jadi milik kita. Harta yang mana? Yang disedekahkan. Allahu Akbar. Yang tadi Bapak Ibu sedekah hari ini, yang Bapak Ibu berikan hari ini, ya, yang besok dikurbankan untuk beli hewan kurban. Itulah yang sebenarnya harta Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu manfaatkan di akhirat kelak. Baik, barakallahu fikum. Nah, selanjutnya, kemarin juga kita belajar hadis tentang bagaimana sih, tadi sudah sifat manusia terhadap harta sudah, kemudian sebenarnya harta kita itu yang mana sudah. Sekarang bagian poin yang ketiga adalah bagaimana sih supaya harta kita berkah. Bagaimana cara menerima rizki, harta, pemberian orang, upah kerja kita, hasil dagang kita. Bagaimana biar berkah nih? Mau berkah nggak? Hah? Mau berkah nggak? Bagaimana caranya? Ada hadisnya di soal. Masih ingat hadisnya? Cari sumbernya halal, ya. Sumbernya halal, ya. Cara menerima, ini lagi cara menerimanya bagaimana? Halal pasti. Kita cari sumber yang halal. Kita syukuri, betul. Betul, kita syukuri. Ikhlas, betul. Lihat di sini hadisnya yang kemarin. Nah, hadisnya. Nah, yang ini, hadis ini. Ya. Harta itu dipandang indah dan nikmat. Khadiratun hulwa. Indah dan nikmat. Barang siapa mengambilnya atau menerimanya, barang siapa menerimanya, menerima dengan ridha, maka Allah akan memberkahinya. Sedangkan barang siapa yang mengambilnya dengan tamak, maka Allah tidak akan memberkahinya. Paham ya? Jadi, cara supaya harta yang Bapak Ibu pegang itu berkah, ayo, mau berkah nggak? Harta itu kayak makhluk. Antum pelihara kan? Ditabung, dihitung, disimpan, dideposito, dipelihara. Tergantung yang melihara. Mau berkah nggak tuh hewan? Hewan lagi. Mau berkah nggak tuh si harta itu? Caranya salah satunya tentu banyak cara, tapi salah satunya dari awal kita menerimanya, maka terimalah dengan ikhlas, dengan ridha. Ya. Nanti baru keluarnya nanti. Jadi terimanya dulu. Cara nerimanya dengan gimana? Dengan banyak bersedekah, betul. Bersedekahlah, bersyukur, itu betul. Tapi awalnya dulu, sebelum kita keluarkan, ya, bagaimana cara menerima harta supaya harta kita berkah? Menerimalah dengan ridha, dengan ikhlas. Banyak, alhamdulillah. Pas, alhamdulillah. Sedikit, alhamdulillah. Jangan ngeluh. Ya, kalau ngeluh, Bapak Ibu bisa masuk at-takatsur. Nah, ayo. Percaya nggak? Bisa, karena mempersedikitkan nikmat Allah. Ingin memperbanyakkan. Mengecilkan pemberian Allah. Telah mengecilkan pemberian Allah. Kok cuma segini? Minallah ya Syekh. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi,
Jadi antum terima aja dengan ikhlas, ya Allah berkahkanlah, ya Allah bukakan sumber yang lain, jangan pernah menyempitkan, jangan pernah menyempitkan sumber rizki, ya. Ana paling sering mengajarkan kepada tim, jangan sempitkan sumber rizki. Antum mengatakan sumber rizki hanya di sini, hanya di sini, hanya di sekolah, hanya di sini. Jangan pernah sempitkan. Allah punya banyak pintu untuk memberikan antum rizki. Tugas antum bertakwa yang baik, ajarkan Quran yang baik, ikhlaskan diri, yang ridho banyaklah, amalan banyak. Tapi sebelum amalan-amalan itu kita lakukan, perbaiki dulu isi hati kita. Pertama, redho dulu, ridho dengan yang Allah berikan. Alhamdulillah. Yang kedua, tadi setelah antum ridho dengan yang antum berikan, yang kedua, jangan pernah menyempitkan sumber-sumber rizki Allah. Banyak. Baik. Jadi kaum muslimin rahmatullah, ini masalah harta. Baik. Bagi yang setelah kita punya harta, setelah kita miliki harta, harta ini sebenarnya untuk apa sih? Target kita ini harta ini untuk apa? Target harta kita ini sebenarnya targetnya adalah untuk membuat kita bahagia di akhirat. Itu tujuan utamanya. Dulu Ustadz Agus pernah ceramah, ya, Anda dengar ceramah Ustadz Agus tarawih. Ustadz Agus berceramah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wabtaghi, carilah fima atakallah, dengan rizki yang Allah berikan kepadamu, dengan kekayaan yang Allah berikan kepadamu, carilah kebahagiaan akhirat. Jadi harta itu yang kita miliki itu harusnya dipakai untuk kebahagiaan akhirat besok di surga sana. Di yaumul hisab. Berarti gunakan dengan baik, gunakan dengan benar, hati-hati, jangan terlalu foya-foya. Gunakan dia untuk maslahat kebaikan akhirat. Jangan terlalu terlena dengan maslahat kebaikan dunia. Untuk akhirat. Oke? Itu adalah singkatnya mengenai harta. Anda jelaskan tentang tafsir tadi. Al-Hakumut Takasur. Kemudian sekilas tentang harta. Kemudian tadaburnya ya. Tadaburnya ini sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tadaburnya begini. Anda tanya. Anda akan tadabur satu. Masuk tadabur satu saja. Anda tanya. Al-Hakumut Takatsur. Al-Hakumut Takatsur. Al-Hakumut Takatsur. Mari kita kenali Allah di sini. Al-Hakumut Takatsur. Atau kita tadabur lafaz di sini. Kita tadabur lafaz. Al-Hakumut Takatsur. Al-Ha telah melalaikan. Telah melalaikan. Oke, kata telah melalaikan, telah. Oke. Kata telah melalaikan itu menunjukkan bahwa akan atau pasti terjadi. Artinya kita itu akan dilalaikan nanti atau pasti kita akan terlalaikan. Coba, apa ya sudah terjadi? Karena telah. Jadi hati-hati, Allah sedang berbicara kepada kita, Al-Hakum, telah melalaikan kalian. Artinya telah terjadi. Dari mulai kita kecil sampai saat ini telah terjadi berkali-kali. Paham? Nggak mungkin di sini yang nggak ada pernah terjadi. Setelah terjadi. Allah kasih warning atau apa warning ini, peringatan telah terjadi ke kalian. Hati-hati, intabihu. Hati-hati kalian. Istighfar, hati-hati. Oke? Jadi pelajaran pertama dari lafaz telah terjadi bahwa kita tuh telah kena. Cuman jangan pada terlalu percaya diri, saya anak ngaji, saya guru Quran, saya nggak bakal kena. Jangan, antum tuh udah kena, kita semua udah kena. Tinggal kita perbaiki, jangan sampai kena ini makin parah atau terus-terusan. Paham? Buang itu harta dari hati. Silakan digunakan yang baik. Jangan taruh sini kalau kata Syekh Rabi'ah. Jangan taruh harta di dalam hati. Taruhnya di tangan. Tapi jangan di sini. Kalau taruh di sini susah keluar. Kalau taruh di tangan gampang keluar. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Jadi itu dari kata alha. Baik, yang kedua, ana ingin tanya antum dari kata kum. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Kum artinya kalian. Telah telah melalaikan kalian. Telah melalaikan kalian si takatsur. Telah melalaikan kalian takatsur. Telah melalaikan kalian si takatsur. Baik. Yang didahulukan yang didahulukan kaliannya atau takatsurnya? Hah? Yang didahulukan kaliannya atau takatsurnya? Kaliannya, antum kena duluan, baru takatsurnya disebut. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan apa? Ada yang tahu nggak? Menunjukkan apa? Kira-kira. Al-hakum at-takatsur. Bukan at-takatsur al-hakum. Bukan takatsur melalaikan kalian. Bukan. Tapi
telah melalaikan kalian si takasur itu. Hah? Ya, oke, boleh menunjukkan kalian sebagai sebagai objek ya, sifat manusia. Hah? Harta telah melalaikan kalian, sifat kalian yang lalai. Terus apa lagi? Ya, peringatan. Oke, kum ya. Kalian yang kena. Jadi kalian dulu, bukan takasurnya dulu. Alhaakumut takatsur, bukan alha at-takatsur antum, bukan. Antum dulu. Ini menunjukkan apa? Boleh tidak ada satupun manusia yang luput dari lalai, dari lalai harta. Bisa juga udah semuanya sudah kena ya. Bisa juga ini artinya bahwa kalian akan benar-benar kena ya, didahulukan kalian objeknya, kalian benar-benar kena oleh si takasur sehingga kalian didahulukan kata-kata kalian misalnya seperti itu. Baik, itu aja tadaburnya. Setelah ini masih banyak materi yang bisa diambil dari para tutor. Ya, silakan pesan Ana nanti di penutup saja. Silakan diskusi dengan tutor. Barakallahu fikum. Intabi, hati-hati. Alhaakumut takatsur. Berhati-hati dengan takatsur. Semoga Allah jaga kita dari takatsur. Barakallahu fikum. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Allah barik fikum. Baik Bapak Ibu peserta tadarus Ahad malam ini. Insya Allah selanjutnya kita akan masuk ke breakout room ya. Nanti akan ada pilihan untuk bergabung di breakout roomnya. Silakan klik dan kita insya Allah akan berjalan 15 menit ke depan di breakout room. Silakan menyampaikan dari tadabur ayat yang sudah kita pelajari dan tazkiyahnya bersama tutor masing-masing. Barakallahu fiik. Dan selanjutnya kita akan kembali ke ruang utama sebelum nanti akan ditutup. Baik. Silakan.
يا
Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair semuanya sudah bergabung semua di ruang utama, gitu ya. Eh, Breakout room tadi alhamdulillah sudah kurang lebih 15 menit ya dengan para tutor masing-masing. Alhamdulillah sudah mengeluarkan memetik pelajaran-pelajaran dari ayat yang kita pelajari pada malam hari ini yang pertama, dan kita mengambil tazkiyah baik itu tazkiyah imaniyah ataupun tazkiyah amaliyah. Alhamdulillah, Allah barik fikum. Eh, Interaktifnya peserta di sini, Masya Allah, Allah barik fikum. Ini sekali lagi, ketika kegiatan ini kita istiqomah di sini, maka yang ada adalah kita ini terbentuk karakter. Ketika kita menemukan ayat, pasti kita akan timbul rasa pengen tahu, ya, apa pelajaran yang ingin Allah berikan kepada kita dan apa yang harus kita lakukan. Ini harapannya ketika kita istiqomah dengan kegiatan malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup kegiatan pada malam hari ini, kegiatan belajar kita, ada kalimat ikhtitam, ya, kalimat penutup yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Rahmat Hidayat. Silakan Ustadz, fadhol. Barakallahu fikum, Ustaz Amin, jazakumullah khairan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur," telah melalaikan kalian berbanyak-banyak harta. Eh, kita mau tahu ya, ini berbanyak-banyak kan melalaikan. Kita ingin tahu konsep harta dalam Islam itu apa dan bagaimana menyikapi harta. Jangan sampai kita gara-gara ayat ini nggak mau kerja. Bahaya juga jadi nggak mau kerja. Gara-gara ayat ini kita tidak semangat mencari rezeki. Salah paham, hati-hati jangan salah paham. Gara-gara ayat ini kita tidak bersungguh-sungguh untuk berikhtiar. Hati-hati, tidak itu. Bukan itu. Ayat ini bukan menyuruh kita untuk melemah dalam berikhtiar, bukan. Jadi Anda mau jelaskan apa sih harta itu, status harta, dan bagaimana menyikapi harta. Ya, singkatnya begini. Harta itu di dalam Al-Quran disebut qiyam. Ya, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Qiyam. Qiyam. Apa arti qiyamul lail? Coba. Qiyam. Qiyamul lail. Apa arti qiyamul lail? Bismillah, mudah-mudahan bisa Allah cepatkan kesimpulannya. Apa arti qiyamul lail? Qiyam. Apa arti qiyam? Mendirikan. Berdiri. Tuh, mendirikan. Qiyam itu penopang yang menjadikan kita berdiri. Qiyam itu berdiri. Qiyam. Jadi kehidupan ini akan berdiri kalau ada harta. Jadi harta itu qiyam. Paham? Dengan harta orang bisa haji, orang bisa umrah, bisa zakat, bisa sedekah, bisa bangun masjid, bisa wakaf. Qiyam. Betul ya? Jadi harta itu qiyam. Dia itu penopang atau ya penopang. Jadi dalam dunia ini ada badan kita modal, ada lagi satu penopang namanya harta qiyam. Allah sudah jelaskan harta itu qiyam. Antum butuh nggak qiyam? Perlu nggak qiyam dalam berumah tangga? Perlu nggak penopang untuk bisa berumah tangga? Hah? Butuh. Butuh nggak penopang untuk berdakwah? Butuh. Butuh nggak penopang untuk pergi haji umrah? Butuh qiyam. Perlu. Tapi orang salah paham. Dia butuh uang buat beli mobil 2, buat beli mobil 3, buat beli HP 5, buat nyabung, buat ngerti ya? Salah paham. Qiyam yang dimaksud adalah dia penopang untuk menjalankan kehidupan ini, eh, untuk menjalankan kehidupan ini. Tapi apa yang harus ditopang? Apa yang harus ditopang? Apakah dia sebagai penopang buat beli 10 rumah, beli 5 rumah, beli yang mana yang harus ditopang? Nah, maka kita ambil pelajaran dari ayat yang lain yang tadi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ana ambil dari wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah adalah cara menyikapi harta. Apa artinya? Wabtaghi, carilah, capailah, ya, usahakanlah fima ataqallah, dengan harta yang Allah kasih kepadamu wahai manusia, dengan harta yang Allah kasih kepadamu, karena ini cerita Qarun. Jadi kita fokus
Allah kasih harta, sebenarnya bisa, artinya bisa selain harta bisa. Dengan ilmumu, dengan kepandaianmu, dengan kecerdasanmu, dengan ketampananmu, dengan keahlianmu, dengan ke nasabmu, dengan jabatanmu, ya. Tapi kita lagi bicara harta. Dengan hartamu, carilah apa? Darul akhirat, kebahagiaan akhirat. Berarti harta yang Allah jadikan qiyam, ya kita butuh untuk A, untuk B, untuk C, tapi kebutuhan pokoknya adalah untuk kebahagiaan akhirat. Mafhum? Kebutuhan pokoknya adalah untuk kebahagiaan akhirat. Ana wallahi pengen sekali membuat hotel bintang 5 Islami. Yuk kita ngaji di situ. Pengen, ada cita-cita. Cuma dari mana? Kita berdoa aja kalau wakaf lah itu. Wakaf bukan buat pribadi. Bukan. Pengen itu wakaf. Ada bintang 5 di tengah Jakarta buat kita ngaji di situ. Ya, pengen kita itu tuh. Jadi tujuannya apa? Buat akhirat, bukan buat poya-poya gitu. Jadi dia qiyam, tapi bukan buat poya-poya. Silakan dicari, tapi buat antum umroh Ramadan, umroh berkali-kali untuk haji gitu. Ya, jadi silakan dicari untuk sedekah lagi, untuk wakaf. Silakan, silakan. Ya. Jadi qiyam untuk nafkah silakan, untuk sekolahin anak silakan, untuk beli baju yang wajar silakan, untuk kendaraan yang wajar silakan. Tapi jangan, hati-hati, jangan sampai berlebihan. Ya, yang diutamakan adalah wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah, yang diutamakan adalah cari kebahagiaan akhirat dengan yang harta yang Allah kasih ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, silakan untuk dunia dipakai secukupnya, jangan berlebihan. Baik, itu aja kesimpulannya. Alhaakumut takatsur, berhati-hati dengan harta, tetap dia perlu dicari, tapi setelah dapat gunakan untuk kebahagiaan akhirat. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Baik, jazakallah khair untuk Ustadz kita. Allah barik fikum. Alhamdulillah, kalimat ikhtitamnya Masya Allah. Berarti kita mencari harta gitu ya untuk kehidupan kita di akhirat. Tapi tetap kita jangan melupakan ya apa yang Allah berikan dunia ini, nikmati. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Itu salah sekali gitu ya. Bukan berarti tadi juga yang akhirnya kita tidak mau bekerja keras. Tidak seperti itu pemahamannya gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah ke pertemuan kita pada malam hari ini kita ambil pelajaran banyak sekali, ilmu, pelajaran di ayat 1 ini. Insya Allah kita akan sambung lagi pertemuan pada pekan depan, insya Allah biidnillah, pada ayat yang selanjutnya. Baik. Jazakumullah khairan katsiran untuk Bapak Ibu-Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar pada malam hari ini. Terkhusus juga untuk guru kita Ustadz Dr. Rahmat Hidayat Lubis dan tim Markas Tadarus, para Ustadz dan asatidzah semuanya. Jazakumul khair. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi untuk wabarakatuh. keluar bagi para serta dari Zoom meeting. Silakan masuk-masuk. Jadi semuanya silakan, boleh. Baik. Allah يبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. شكرا أستاذ أمين. Ya. جزاكم الله خيرا. أو نغلق البوابة.